Kau bicara akhlak agar jamaah menghormatimu. Kau bicara adab, bicara akhlak, tapi kau menyebut nama nabimu sambil berjoget. Adab yang mana? Kau panggil ya Mustafa, ya Rasulullah dengan lenggak-lenggok berjoget dengan tarian yang sama yang dilakukan oleh Yahudi. Apa kau tak ingat? Shibron bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Adab apa? Saya suka musik. Tapi jangan kau sebut nama nabimu sambil kau berjoget-joget. Bapakmu saja kau sebut nama sambil berjoget, tak pantas. Apalagi nabimu. Kau coba buat syair untuk bapakmu dan kau lantunkan nyanyian itu sambil berjoget, pantas tidak? Kau sebut saja bapakmu yang masih hidup sambil kau nari-nari gitu kayak orang Yahudi. Kencang. Hukum musik mau yang galak apa ya mau yang lunak? Nah, saya bisa jawabnya. Dua-duanya saya tahu jawabannya. Mau yang galak apa yang mau santuy? Yang galak, oke. Hukum musik yang galak. Bentar, saya bukain kitabnya langsung. Awas nih ya, kan tadi saya diminta disuruh galak. Hukum musik yang galak katanya. Oke, siap. जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा वज़िया मा ज़रफ़िन वला वंक़ुदनुही अमफ़िक बिमारूफ़िन wa illa ta'samu wazia lan pepae wazia. Nah langsung aja. Wasyambatul hadiyatu wal arba'una al-ihtirazu anil la'bil manhiyi. Cabang iman ke-41 ikhtiroz terjaga dari la'bil manhiyi, permainan yang sia-sia yang dicegah. Ada permainan yang sia-sia itu tidak sampai manhi, tidak sampai haram. Nah, Syekh Nawawi ketika menjelaskan syu'abil iman itu memasukkan alat musik kepada lahwang qudnuhi, memasuk kategorikan alat musik ini kategori alatul manhi, alat musik yang dilarang. Menurut Syekh Nawawi di dalam kitab Qaumi Utughyan halaman 13 di bait waziyah ma'dzurfin walah wang qudnuhi, pepakaian sartane bagus lan anggur-angguran kang temen waziyah lan pepakaian sing bagus-bagus lan anggur-angguran kang temen-temen den cegah ya lamban. Nah, wasyambatul hadiyat wal arbauna tadi sudah ya, kal kimar wazamaro wasofaro wal autar. Apa alat-alat musik yang diharamkan? Fal kimar, kimar itu bikasril qaf wa mughalabatun bi akhdhil mal, judi fi anwa'il la'bi. Jadi judi itu permainan yang sia-sia tapi yang sampai mencapai derajat haram. Zamaro hiya taghni binahwil qasbi, taghni membuat irama binahwil qasbi kelawan saupamane pring bambu. Seruling kalau sekarang. Nah, ini kan seruling ini binahwil qasbi. Wasofaro wahiyat taghni binahwi warikin nabat. Taghni membuat irama binahwi dengan sejenis warikin nabat. Jadi dulu itu ada orang yang bikin irama dengan daun ditiup. Sekarang kan ada piano, ada seremoni gitu. Nah itu alatul manhi yang dilarang. Wal autar lan sakehe tali-tali gitar hiya khuyutun fi'ud. Jadi autar di sini gitar, khuyut tali-tali di kayu. Nah, gitar lah, bahasa Indonesia bisa susah amat ngomongin jawabannya. Nah jadi kalau ditanya bagaimana alat musik, maka saya jawab menurut Syekh Nawawi di dalam kitab Qaumi Utughyan haram. Ayo, katanya minta yang ekstrim kan? Bukan yang ekstrim sih, yang galak. Ya saya jawab dengan yang galak. Gitu ya. Bagaimana? Jadi menurut Syekh Nawawi bermain musik, mendengarkan musik ya haram udah. Wes. Udah puas? Halo netizen, puas? Puas lah. Kan saya kasih pilihan, mau yang empuk apa yang keras nih jawabannya. Milih yang keras sih, saya kasih dalil Qaumi. Kalau haram hukumnya dosa. Haram itu hukum, dosa itu konsekuensi. Hukumnya dosa, hukumnya haram. Ampun udah diterangin. Udah malas kalau netizen lebih pintar dari saya, mending jangan nonton saya lah, pusing. Ya, hukumnya haram. Kalau haram hukumnya dosa, dosa itu bukan haram.
Dosa itu bukan hukum. Kang Bang kita kula dolan Inggria tidak. Ya saya nggak terima tamu. Kalau yang lembutnya gimana? Yang lembut. Oh saya kalau pendapat ulama yang keras nggak sampai hafal. Yang lembut sampai hafal. Wal mukhtaru anna darbat dafi wal aghni allati laysa fiha ma yunafil adabaja izun bila karahatin ma lam yastamil kullu dzalika ala mafasida katabarruj nisa'i wa tahtukihinna amama rijal wa illa haruma. Giliran dalil ibarat ulama yang mau ngebolehin hafal. Jadi ya itulah nakalnya santri. Nah santri mah begitu tuh nakal, udah badung, curang. Siap pesisir diundang dalam nggak mau kalau disuruh ceramah saya nggak mau. Ceramah itu kan identik memberikan wasiat-wasiat yang baik. Nah saya tukang marah kalau disuruh ceramah. Kalau orang mengundang saya untuk ceramah, itu sebenarnya orang mengundang saya untuk stand up komedi. Waalaikumsalam Kang Kemal. Anda mau mencari hiburan melalui Mahesa. Bagaimana bisa seorang Mahesa memberikan mau'izah hasanah, memberikan wasiat, sementara Mahesa ini orang yang buruk, orang yang penuh dosa. Nah, Anda undang saya untuk menasihati Anda. Bagaimana bisa Anda mengelap lantai di rumah dengan lap yang kotor? Bagaimana cara Anda membersihkan wajah dengan elapnya penuh dengan minyak, penuh dengan oli, penuh dengan kotoran. Jadi kalau Anda mengundang orang untuk memberikan nasihat ceramah, maka undang orang-orang yang soleh. Anda kalau mengundang saya, Anda sedang mengundang stand up komedi. Anda mencari kepuasan. Karena Anda undang saya agar saya nyinyirin oknum Kiai NU. Anda undang saya agar Anda mendengarkan saya ngeritik oknum Kiai NU. Itu yang ingin Anda dengar. Anda jika mengundang saya, Anda hanya ingin mendengar saya ngeritik oknum pejabat. Kan seperti itu. Kalau Anda minta saya ceramah, nasihat, kenapa Anda undang saya? Yang bermasalah itu bukan di Habib Bahar, bukan di Gus Nur. Yang bermasalah itu di orang yang undang. Jadi sengaja Habib Bahar diundang, Gus Nur diundang. Ya agar ngeritik pemerintah. Itu mau Anda. Karena kalau Anda undang ulama asli, ulama kampung, yang benar-benar memberikan nasihat, Anda tidak terpuaskan. Anda ingin marahin pemerintah melalui lisan saya. Itu yang Anda inginkan. Jadi sekali lagi saya tidak bisa diundang ceramah karena saya bukan tukang ceramah. Saya tukang ngambuk. Dan kalau maksudnya Anda adalah agar saya mengkritisi oknum pejabat, maka tenang. Anda tak perlu bayar saya untuk itu. Ya, hari ini kan acara maulid dijadikan ajang pelampiasan. Di acara maulid sekarang orang berbicara politik. Di acara Isra Mi'raj Maulid, penceramahnya sekarang bicara caci makian. Anda ngundang Habib Bahar, Anda ngundang Gus Nur, Anda ngundang Gus Miftah, ya Anda ingin lawakan dengan ngundang Gus Miftah, bukan tausiah. Anda ngundang Habib Bahar dan Gus Nur, ya Anda ingin Anda mendengar Jokowi dikritik. Itu yang Anda mau. Anda tidak datang saat pengajian bulanan di kampung. Anda tidak datang saat pengajian mingguan tiap malam Jumat saat kiai kampung yang mengisi. Anda rela puluhan juta untuk Gus Nur, untuk Habib Bahar, yang kredibilitas keilmuannya jauh di bawah santri bahkan. Anda mencari kepuasan Anda sendiri. Anda undang aja stand up komedi. Anda undang aja stand up komedi ya, kalau cuma untuk hiburan. Maaf, saya tidak bisa ceramah, bisa aja ngamuk saja. Yang Anda undang Gus Miftah, ya karena Anda ingin lawakan. Yang Anda undang Habib Bahar, Gus Nur, ya karena Anda ingin mendengarkan kritikan. Dan lihat Mubalik sekarang. Semalam bisa nyampein 3 acara itu. Datang di acara ini cuma setengah jam langsung balik. Kejar target. Cerdas sekali, kebahagiaan sama dirimu Kang SM. Semenjak saya YouTube, saya sudah nolak ratusan tamu pasien yang datang ke rumah.
Kalau undangan ceramah baru puluhan. Tidak bisa, saya bilang, saya nggak bisa ceramah. Saya bisanya ngamuk. Saya bisanya marahin orang. Kalau acara maulid, saya disuruh ngeritik pemerintah, nggak sanggup. Saya itu tukang kritik, tapi saya tak suka kalau acara maulid ada ngeritik pemerintah, kiainya. Tak suka. Ini ajang maulid, bro. Lu jangan lampiaskan kemarahanmu kepada Jokowi, kepada SBY, kepada Gus Nur, kepada Gus Dur, kepada Megawati. Jangan kau lampiaskan dalam acara maulid. Ini acara baginda Rasul. Saya tukang kritik, tapi kalau saya mendengar kritikan saat acara maulid, muak juga saya. Kau ngeritik, buat panggung sendiri, ya. Jangan di acara maulid. Kau mau ngeritik pemerintah, bikin panggung sendiri. Jangan kau jadikan acara maulid Isra Mi'raj sebagai alat kritikan terhadap rezim. Bikin majelis khusus untuk ngeritik pemerintah. Keren. Anda kan bisa ngeritik di sini, direkam layar, lalu video Anda menyebar luas. Itu. Ya yang bermasalah panitia. Acara maulid, undangnya pengkritik. Besok nanti acara maulid, ngundangnya stand up comedy. Makanya sekarang acara maulid, acara Isra banyak diisi oleh artis yang nggak pernah belajar agama, modal hafalan 1-2 dalil, lalu berbicara halal haram. Lihat, ada artis. Di saat kita dapat gempuran masalah tahlilan, masalah maulidan, masalah haul, ada seenaknya artis berbicara, iya uang enak haul tuh dapat berkat. Justru itu yang jadi bulian kelompok-kelompok salafi wahabi. Ini ada katanya mubalik. Ya memang artis dia sebenarnya tidak salah, ya dia artis gitu. Saya jadi teringat ceramahnya Gus Bahaya ketika menceritakan Mbah Maimun Zubair. Waktu itu ya. Jadi Mbah Maimun Zubair itu lebih khawatir ketika artis ceramah ngomong agama didengarkan. Justru tidak khawatir saat artis bernyanyi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Lagi badung ya juga ya. Oh artis ngomong halal haram rusaklah agama. Itu ya. Di masjid sini kalau ada mubalik penceramah acara maulid ya, khusus acara maulid sama mi'rojan, Isra Mi'raj, acara maulid tuan. Kalau ada penceramah siapapun ngomong politik, saya yang nurunin. Turun. Tak kasih amplop balik kau. Serius. Kalau di masjid sini ada acara maulid, Isra Mi'raj, dimintai ceramah nasihat tapi malah ngeritik pemerintah siapapun, saya suruh turun. Balik. Ongkosnya. Anda saya undang untuk menceramai umat, bukan untuk mengeritik. Kau live aja di TikTok kalau mau ngeritik. Saya juga tukang kritik. Tapi ini acara sakral bagi kami. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban. Ini acara maulid, bro. Acara sanjungan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Ini acara di mana momentum mengingatkan kembali siapa baginda Nabi Muhammad SAW. Ini acara maulid, bukan panggung kritik. Kalau Anda mau kritik, bikin live di TikTok kayak Maesa, ngoceh sendiri, embrut, kau bikin live sendiri. Videomu nanti nyebar ada. Kau bicara akhlak agar jamaah menghormatimu. Kau bicara adab, bicara akhlak, tapi kau menyebut nama nabimu sambil berjoget. Adab yang mana? Kau panggil ya Mustafa, ya Rasulullah dengan lenggak-lenggok berjoget dengan tarian yang sama yang dilakukan oleh Yahudi. Apa kau tak ingat shibron bi shibrin wa dira'an bi dira'in? Adab apa? Saya suka musik, tapi jangan kau sebut nama nabimu sambil kau berjoget-joget. Bapakmu saja kau sebut nama sambil berjoget tak pantas, apalagi nabimu. Kau coba buat syair untuk bapakmu dan kau lantunkan nyanyian itu sambil berjoget, pantas tidak? Kau sebut saja bapakmu yang masih hidup sambil kau nari-nari gitu kayak orang Yahudi. Enak kali kau ya. Sekarang coba yang tukang joget-joget tuh sambil nyebut nama Nabi Muhammad, ganti sama nama bapakmu aja. Bapakmu siapa namanya? Gurumu siapa namanya? Kau panggil sambil berjoget-joget. Oh, gurumu datang. Sambil joget, hei guru, ya guru. Kau gitu aja tuh. Kalau gurumu senang, ya silahkan. Gurumu aja tak suka panggil-panggil namanya sambil kau joget-joget. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad?
Lalu kau berbicara adab, akhlak dan memuliakan Nabi. Pret. Adab yang mana yang kau ajarkan? Lebih-lebih tariannya mirip Yahudi, menari lagi. Bukankah itu namanya shibron bisibrin, wadiro'an bidiro'ain? Hei yang tukang joget di acara maulid, saya suka musik, tapi saya tahu kapan saya mendengarkan musik. Saya tak akan putar musik di masjid, saya tak akan putar musik di majelis. Ayolah, kalau Badung belajar sama salah, jangan dicampur adukan. Hah? Saya kalau lagi goreng ikan pakai garam, kalau pakai gula. Ayolah. Mohon maaf, saya kesinggung soalnya Nabi Muhammad namanya disebut-sebut sambil berjoget. Mohon maaf, nabimu itu, walau itu buyutmu, itu nabiku juga loh. Kan wajar kalau saya kesinggung saat nama nabi saya kau sebut-sebut sambil joget. Ya wajar, saya punya hak untuk cemburu, saya punya hak untuk kesinggung. Jadi buat manusia-manusia yang tukang joget, silakan joget, pakai musik saja, pakai nyanyian yang gak ada nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Saya kesinggung dengan tarian Anda. Saya kesinggung sedikit. Nah, kalau ini sulit diterima oleh logika Anda, sekarang saya persilakan Anda sebut nama bapakmu, bapak ayahmu, walidmu sambil berjoget. Ya, kalau Anda nyaman dengan itu ya silakan lanjutkan. Ya, silakan. Oke. Bagaimana kalau nama habibmu, kiaimu, abuyamu, ajenganmu saya sebut sambil berjoget? Kau marah tidak? Oke. Saya tak akan membantah argumen Anda tentang hukum joget, karena saya di sini tidak dalam konteks membahas hukumnya joget. Ya, saya tidak berbicara haram halalnya joget. Saya berbicara pantas atau tidak pantas. Kalau kau menganggap pantas nama Nabi Muhammad, Nabi saya, kau sebut sambil berjoget. Sekarang saya buat lagu. Saya sebut nama habibmu, nama kiaimu, nama gusmu sambil berjoget-joget. Kalau kau nyaman, silahkan kau lanjutkan itu. Gitu, ya saudaraku ya. Bukan marah, bukan kebencian. Tapi saya punya hak untuk berbicara. Karena yang Anda sebut saat berjoget itu nama Nabi saya. Hentikan itu ya. Kebiasaan itu hentikan. Hentikan. Saya nggak mungkin ngomong sambil gerakan begini, saya menyebut nama Nabi. Nggak mungkin. Saya kalau ada gerakan Islam, ham logo ko sama sekoto samjo dil barjani, jit nabi tum samjoge utni hogi herani, apni chatri tumko de kabi jo barsepani, kabi nae peket me beche tumko ji zufrani, pir bhi dil hai hindustani, pir bhi dil hai albantani, pir bhi dil hai albantani, pir bhi dil hai albantani. Saya nggak mungkin pakai nada itu sambil menyebut nama Nabi Muhammad, nggak mungkin. Sambil joget-joget nyebut nama Nabi Muhammad, dia tidak mungkin. Ya. Dor anari hai dor kelari, rup-rup ke chalti hai apni gari. Nah, anggap saja ini bukan kritik tapi masukan ya. Tolong renungkan. Buat yang suka joget sambil menyebut nama Nabi Muhammad, saya kesinggung. Hah? Saya kesinggung.